Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah kelas 5A dan 5B. Hari ini kita akan belajar matematika ya, melanjutkan materi yang sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar ya, silakan dibuka buku paketnya di halaman 15 ya. Di halaman 15. Yang poin ketiga yaitu menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat ya. Jadi di dalam pengoperasian pecahan nanti ada dia soal berupa pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ada juga dia antara pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ada juga dari pecahan campuran dengan bilangan bulat. Nah, kali ini ustazah akan menjelaskan yaitu menjumlahkan antara pecahan campuran dengan bilangan bulat, baik itu di penjumlahan ataupun di pengurangan ya. Oke, kita langsung masuk kepada contoh. Di sini ada soal 5/2/3 ditambah 2 ya. 5/2/3 ini disebut dengan pecahan campuran ya, dan 2 adalah bilangan bulat. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Yaitu bilangan bulatnya kita jumlahkan terlebih dahulu, baru kemudian kita jumlahkan dengan pecahan biasa ya. Oke, ustazah tulis ya untuk caranya. Oke. Jadi untuk contoh soal yang pertama, kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya antara 5 dan 2. Saya tulis lagi 5 tambah 2. Oke. Kemudian kita tambahkan pecahan di biasanya yaitu 2/3. Oke. Sampai di sini ya, paham ya? Kemudian langsung kita jumlahkan lagi. 5 tambah 2 berapa? 7 ya, ditambah 2/3. Oke. Nah, kemudian setelah ini langsung kita jumlahkan menjadi 7 2/3. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kita masuk contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua yaitu ada di sini yaitu tentang pengurangan. Kalau tadi di atas penjumlahan, sekarang pengurangan ya. Di sini ada soal 5/1/3 dikurang 1. Caranya sama seperti menjumlahkan tadi. Kita kurangkan dulu bilangan bulatnya ya. Ustazah tulis lagi. Di sini bilangan bulatnya berapa? 5 dan 1. Sudah tulis lagi 5 dikurangi 1 ditambah berapa pecahannya? Ditambah 1/3 ya. Oke, 5 kurang 1 berapa? 4 ditambah 1/3. Kemudian jadi hasilnya adalah 4/1/3. Nah, ini adalah hasil akhir ya, baik itu menjumlahkan pecahan campuran dengan bilangan bulat ataupun mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Nah, oke. Kali ini ustazah akan melanjutkan lagi ya untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, penjelasan materi ini memang tidak ada di buku ya untuk menjumlahkan pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, di sini caranya bagaimana? Ketika ada soal pecahan biasa dan pecahan campuran, maka anak-anak ustazah bisa merubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Sekarang kita langsung masuk kepada contoh. Di sini ada soal 1/2 ditambah 3 1/2 ya. Oke, sekarang ustazah tulis lagi 1/2 ditambah 3 1/2 termasuk pecahan campuran, maka kita ubah
3 kita kalikan ke 2, kita tambah ke 1. Sudah tulis lagi. 3 kali 2 plus 1 per berapa penyebutnya? 2. Oke. 1 plus 2 sudah tulis lagi. Ditambah 3 kali 2 berapa? 6. Tambah 1 7 ya. 7 per 2. Nah, kemudian kita lihat apakah penyebutnya sudah sama? Sudah sama ya, sama-sama 2. Jadi langsung bisa kita jumlahkan. 1 tambah 7 berapa? 8 per 2. Nah, sampai di sini sudah benar. Tapi misalnya anak ustazah ingin menyederhanakan lagi, lebih bagus lagi. 8 bagi 2 berapa? 4 ya. Jadi ketika pengerjaannya sampai di sini boleh, atau disederhanakan lagi juga lebih baik ya. Oke. Itu yang contoh yang pertama, yaitu penyebutnya sudah sama. Sekarang masuk lagi ke contoh selanjutnya ya. Di sini ada soal 1 per 2 ditambah 3 1 per 3. Oke. Ketika ada pecahan biasa dan pecahan campuran, maka pecahan campurannya dirubah dulu ke pecahan biasa. Sudah tulis ya pekerjaannya. Sudah tulis lagi 1 per 2 ya ditambah, merubah 3 1 per 3 ke pecahan biasa bagaimana? 3 kita kalikan ke 3, kita tambah ke 1. Sudah tulis lagi 3 dikali 3 plus 1 per berapa penyebutnya? 3. Oke. Setelah itu Ustazah tulis lagi 1 per 2 oke, ditambah 3 kali 3 berapa? 9 tambah 1 10, berarti 10 per 3. 1 per 2 ditambah 10 per 3 apa bisa langsung dijumlahkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda, 2 dan 3. Maka langkah selanjutnya adalah mencari KPK. Saja ke kanan sini, mencari KPK. KPK dari 2 dan 3. Oke. KPK dari 2 berapa? 2, 4, 6. Oke. KPK dari 3 berapa? 3, 6, 9 dan seterusnya. Kemudian kita cari apakah ada yang sama? Ada, yaitu angka 6 ya. Kemudian saya tulis lagi 1 per 2 ditambah 10 per 3 ya. 2 kali berapa hasilnya? 6 dikali 3. Ketika penyebutnya kali 3 maka pembilangnya juga dikali 3. Oke. 3 kali berapa hasilnya? 6 kali 2. Ketika penyebutnya kali 2 maka pembilangnya juga dikali 2. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi setelah merubah ke pecahan biasa, kemudian lihat dulu apakah penyebutnya sudah sama. Kalau sama langsung dijumlahkan, kalau berbeda mencari KPK ya. Oke. Setelah itu kita sampai di sini baru kemudian kita jumlahkan ya. 1 kali 3 berapa? 3 per 2 kali 3 6 ditambah 10 kali 2 berapa? 20 per 3 kali 2 6. Oke. 20 tambah 3 berapa? 23 per 6. Nah, kalau ingin disederhanakan lagi juga boleh ya. 23 bagi 6 berapa? 3. Oke, sisanya adalah 5 per 6 ya. Jadi anak-anak ustazah ketika sudah menyamakan penyebut, hasilnya 23 per 6 boleh, atau disederhanakan menjadi 3, 5 per 6 juga lebih bagus lagi. Oke. Untuk yang contoh terakhir ya, kalau tadi di atas tadi tentang menjumlahkan, yang contoh yang terakhir adalah mengurangkan.
biasa. Nah, caranya yaitu sama seperti tadi, pecahan campurannya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Oke. 2 kita kali ke 4, kita tambah ke 1. Saya tulis lagi. 2 kali 4 plus 1 per berapa penyebutnya? 4. Dikurangi berapa? 1 per 3. Oke, kita jumlahkan sekarang. 2 kali 4 berapa? 8 ya. Tambah 1 9 per 4 dikurangi 1 per 3. Nah, di sini apa bisa langsung dikurangkan? Tidak bisa, karena penyebutnya berbeda, yaitu dengan mencari apa tadi? Mencari KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 berapa? 4, 8, 12 dan seterusnya. KPK dari 3 berapa? 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kita cari yang sama. Apakah ada yang sama? Yaitu angka 12. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Sudah tulis lagi. 9 per 4 dikurangi 1 per 3. Tadi KPK-nya ketemu 12 ya. 4 kali berapa hasilnya 12? Dikali 3. Ketika penyebutnya kali 3, maka pembilangnya juga dikali 3 ya. Kemudian 3 kali berapa hasilnya 12? Dikali 4. Ketika penyebutnya kali 4, maka pembilangnya juga dikali 4 ya. Kemudian setelah itu baru bisa kita kalikan ya. 9 kali 3 berapa? 27 per 4 kali 3 12 dikurangi 1 kali 4 berapa? 4 per 3 kali 4 berapa? 12. Oke. Nah, di sini sudah sama penyebutnya ya, sudah sama-sama 12, maka bisa langsung kita kurangkan. 27 kurang 4 berapa? 23 per 12. Oke. Nah, kemudian 23 dibagi 12 masih bisa kita sederhanakan. Menjadi berapa? 1. Sisanya berapa? 11 per 12. Oke, baiklah anak-anak ustazah, demikianlah tadi penjelasan ustazah tentang menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat dan menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan biasa ya. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami penjelasan yang ustazah sampaikan ya. Nah, ustazah ulang lagi, ketika anak-anak ustazah mendapati soal yang berupa pecahan campuran, bisa dirubah dulu ke pecahan biasa ya. Dan ketika misalnya ada dua pecahan yang berbeda penyebut, anak-anak ustazah bisa menggunakan cara mencari KPK atau juga bisa dengan perkalian silang ya. Tadi yang ustazah contohkan adalah mencari KPK ya. Untuk perkalian silang sudah ustazah jelaskan di video-video yang sebelumnya. Nanti silakan anak-anak ustazah mereplay lagi video yang sebelumnya. Oke, baiklah sampai di sini dan ustazah akhiri. Wassalamualaikum